Ya, selamat siang Bang Beno dan Pak Sekdis GMBI. Selamat siang. Bangun dan Bang Beno, ini deklarasi Tasyakuran Bakul Kroya Bersatu tentunya tak lepas dari edukasi dan advokasi pendampingan dari GMBI Distrik Cilacap. Nah, historinya seperti itu dari awal hingga sampai akhir. Tentunya perjuangan yang tidak pernah henti dari GMBI Cilacap. Tanggapannya seperti apa ini Bang Beno dan Bang Bangun? Baik, terima kasih. Kita bersyukur sekali bahwa Bakul Kroya sudah bersatu dengan di deklarasinya PKB ini, bukti bahwa Bakul Kroya Bersatu itu sudah mempunyai legalitas. Karena kita mengawali perjuangan dari awal itu sudah begitu panjang, sehingga ini sudah hampir clear, hampir menemui gerbang kemerdekaan. Nah, itu dibuktikan dengan Pemda Cilacap dan PT TDM sudah bersepakat. Pemda Cilacap akan menerima kembali hak guna bangunan dari Pasar Kroya, akan dikembalikan oleh PT TDM. Itu sudah sepakat melalui mediasi di pengadilan. Tentunya tadi juga disampaikan ya oleh Pak Arinto juga selaku mentor daripada pendampingan Bakul Pasar Kroya ini. Lift juga disampaikan tadi dilihat langsung oleh Pak Gubernur kita, Pak Ganjar Pranowo. Nah, tentunya dari histori Pak Ganjar bisa rawuh di pesanggerahan pada beberapa bulan yang lalu, dan sekarang beliau menyaksikan langsung kegiatan deklarasi ini dan tasyakuran ini. Tanggapannya dan harapannya kepada Gubernur Jawa Tengah Pak Ganjar Pranowo, GMBI Distrik Cilacap seperti apa nih? Pertama, kami mengucapkan terima kasih atas kepedulian Pak Ganjar Pranowo kepada rakyatnya, utamanya kepada pedagang Pasar Kroya yang dari awal itu sudah memberikan petunjuk, sudah memberikan arahan, dan beliau berjanji akan membantu untuk mencarikan anggaran, baik itu dari provinsi ataupun dari daerah. Beliau berjanji pada saat itu di hadapan kita LSM BNI dan warga masyarakat Kesugihan serta masyarakat Pasar Kroya. Nah, harapan kami itu dulu Pak Ganjar berjanji mencarikan dana ketika sudah clear, sudah zero permasalahan antara PT TDM dengan pemerintah daerah. Artinya ketika pemerintah memberikan dana itu tidak terjadi permasalahan hukum, dan ini alhamdulillah kita hampir clear untuk permasalahan hak guna bangunan. Artinya dari histori ya, dari GMBI mendampingi audiensi, bahkan sampai ibaratnya cara orang Jawanya itu nyogrok anggaran kepada DPR RI, khususnya dari Dapil Banyumas dan Cilacap, Pak Adi Satria di gedung parlemen sana beberapa bulan yang lalu. Tanggapannya tentunya kepada beliau GMBI seperti apa ini kepada Pak Adi Satria? Tanggapan kami mengapresiasi Pak Adi Satria atas bantuannya, baiknya ketika kita nanti sudah clear permasalahan HGB dikembalikan ke Pemda Cilacap, itu nanti akan kita follow up ulang melalui Pak Rinto dan melalui teman-teman pedagang. Kita ke sana melaporkan bahwa sudah tidak ada permasalahan antara PT TDM dan pemerintah daerah, sehingga kita ajukan nanti untuk anggaran untuk pembangunan masyarakat. Oke Bang Beno, mungkin ini sebagai penutup, suka dukanya seperti apa ini ketika memberikan pendampingan dan advokasinya mungkin dan lain sebagainya kepada Bakul Kroya Bersatu ini, Bang Beno?
refleksi dari kami, saya pribadi selaku pimpinan LSM GMB Distrik Cilacap, atas kepercayaan para pedagang, kita tetap akan terus berada di garda terdepan untuk para pedagang. Mudah-mudahan pembangunan Pasar Kroya akan segera dibangun dengan adanya serah terimanya hak guna pakai dari PT TDM ke Pemda Kabupaten Cilacap. Nah, terima kasih untuk para teman-teman dari media yang selalu mendukung, mengawal dan mengekspos kegiatan-kegiatan kami. Terima kasih. Oke. Nah, sedikit Pak. Paling terakhir, mengingat TDM itu sudah siap mau menyerahkan hak GB sertifikat itu kepada pemerintah untuk mengambil ahli untuk mengelola kembali. Terus kedua, siap untuk mengembalikan atau membayar temuan BPK yang 600 juta. Hanya saja dia meminta mereview perjanjian pada tahun 2013 yang lalu itu, bahwa ada perjanjian pemerintah tentang kontrak lahan parkir. Nah, ini yang menjadi hambatan dalam selesainya mediasi di pengadilan. Nah, yang saya mau tanya ini, apakah ini sudah pas belum dengan pengajuan TDM tentang lahan parkiran ini? Sebenarnya kan kalau tidak ada lahan parkir ini, ya wes sudah selesai tanda tangannya perdamaian, wes berarti jelas pemerintah Cilacap membangun Pasar Kroya tersebut. Nah, ini pada tanggal 16 ke depan ini apa yang menjadi harapannya dan seperti apa mekanisme yang harus dilakukan? Itu harus begini, Bang. Jadi ada hal-hal yang harus dipisah sesuai dengan gugatan Pemda kepada TDM. Itu kan terkait masalah hak guna bangunan, terkait masalah wan prestasinya PT TDM. Nah, di dalam situ sudah disepakati PT TDM akan membayar retribusi. PT TDM itu akan mengembalikan retribusi, akan mengembalikan hak guna bangunan. Kita yang berharap itu ada pemisahan antara janji pemerintah terkait lahan parkir, karena itu tidak termasuk dalam klausul surat perjanjian. Jadi menurut kami LSM GMB itu yang gugatan diselesaikan dulu, nanti yang janji pemerintah kepada PT TDM ketika itu nanti tidak bisa dilaksanakan, tinggal TDM yang menggugat Pemda terkait lahan parkir. Tetapi ini gugatan Pemda kepada PT TDM itu tidak ada hubungannya dengan lahan parkir. Harapan kami LSM GMB bahwa besok tanggal 16 itu sudah muncul konsep akta perdamaian antara PT TDM dengan pemerintah daerah. Nah, adapun yang dipermasalahkan oleh PT TDM itu tidak ada kaitannya dengan perjanjian sebenarnya. Itu adalah surat terpisah dari pemerintah daerah kepada PT TDM. Nah, itu kalau mau dipermasalahkan, misalkan mau gitu, ya tinggal PT TDM menggugat Pemda, tapi di luar konteks ini. Gitu. Maksud saya seperti itu, karena kamarnya beda. Artinya GMBN Kabupaten Cilacap itu mengharapkan kalau boleh itu dipisah demi kecepatan pembangunan Pasar Kroya. Betul. Supaya tidak masuk lagi ke ranah persidangan materinya gitu ya. Ya, betul, karena itu memang sesuatu hal yang terpisah. Tidak ada kaitannya dengan perjanjian kerjasama antara PT TDM dengan pemerintah daerah. Nah, itu yang surat itu kan istilahnya sebagai adendum dengan alasan PT TDM pernah memperbaiki bangunan. Padahal kalau kita amati itu sudah masuk dalam konteks perjanjian pertama bahwa PT TDM memelihara maintenance tentang gedung yang Pasar Kroya. Artinya mengharapkan bahwa tanggal 16 besok itu adalah clear. Tinggal menandatangan surat perjanjian di Pengadilan Negeri Cilacap. Ya, jadi akta perdamaian clear, nanti diajukan kepada majelis membuat akta perdamaian menjadi sebuah putusan pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum. Nah, ini sedikit Pak, ini ada humor di luar sana sini bahwa seolah-olah kesuksesan nantinya ketika Pasar Kroya ini selesai di gugatan pengadilan dan
kalau misalnya itu dibangun seolah-olah itu ada yang mengklaim adalah hasil dari perjuangan mereka dari di luar dari perjuangan PKB. Nah, kalau menghemat para jurnalis itu kan PKB yang selalu berjuang. Gimana ini tanggapannya Pak sebagai GMBI? Kalau dari kami GMBI intinya kan berkaitannya itu dengan kemanfaatannya. Ketika pasar Kroya dibangun itu kan semua pedagang baik yang berjuang atau tidak berjuang itu kan tetap ikut memakai. Itu kalau asasnya manfaat. Terkait dengan rumor ada yang mengklaim ya silahkan saja. Tetapi fakta membuktikan bahwa kami mendampingi Bakul Pasar Kroya Bersatu itu dari awal, dan kami yang menyaksikan rintisan ini dari mulai kami mengklarifikasi terhadap TDM, meminta Pemda untuk memfasilitasi audiensi dengan TDM, terus kita bersama bagian hukum pemerintah daerah mencoba membongkar kajian hukum tentang perjanjian kerjasama sampai dengan Pak Gubernur datang, kita mengawal BKB, audiensi dengan Gubernur, sampai dengan saat ini kita sidang itu selalu kita kawal, bukan sidangnya mediasi, itu selalu kita kawal. Jadi kita tahulah mana yang merintis dan ikut berjuang, mana yang hanya setelah itu datang dan mengklaim itu ya silakan saja. Pada dasarnya kalau GMBI itu lebih ke asas manfaat, membela masyarakat tertindas tertolongi. Itu Bang Jo. Sedikit lagi Bang, artinya yang terjadi saat ini kan seolah pemerintah Kabupaten Cilacap yang awalnya itu bersama-sama dengan Bakul Kroya Bersatu untuk memperjuangkan bagaimana kecepatan pembangunan pasar Kroya. Sepertinya di tengah jalan ini agak ditinggalkan ini Bang. Ini gimana pendapatnya Bang? Apakah kacang melupakan kulitnya atau kabriwe gitu? Bukan seperti itu Bang. Hemat saya itu pemerintah daerah itu tetap sama seperti kita GMBI. Cuman karena BPKB itu dianggapnya masih satu anggapan dari pemerintah daerah adalah satu kesatuan dari pedagang pasar Kroya. Nanti ke depan kita coba, kita audiensi, kita duduk bersama dengan pemerintah daerah bahwa kita ini sudah legal, kita ceritakan awal mula. Insya Allah Pemda nanti. Artinya bahwa setiap mediasi yang akan mendatang itu besok dalam keputusan itu harus melibatkan GMBI dan Bakul Kroya Bersatu. Harapan kami itu semua elemen diikutkan, menjaga supaya tidak ada miskomunikasi, tidak ada buruk sangka dari salah satu pihak, atau tidak ada sesuatu yang ditutup-tutupi. Karena ini sistemnya kan transparansi untuk rakyat. Jadi pemerintah daerah kan sebenarnya itu kan wakilnya kita, maksudnya pelayan kita, pelayan rakyat. Jadi tidak perlu ada yang ditutup-tutupi selama itu untuk rakyat. Ya lah, insya Allah ke depan kita komunikasi, saya sama ketua nanti mengajukan audiensi, kita duduk bersama, insya Allah oke. Nanti BPKB itu tetap Bakul Kroya Bersatu itu tetap ada diakui. Oke, dalam artian bahwa ibadahnya GMBI kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak akan mungkin tertukar. Oke. Teman-teman media dari awal juga mengikuti pergerakan perjuangan para pedagang Kroya kami rekam jejak itu tetap masih ada, rekam jejak digital tidak akan dilupakan, tidak akan tertinggal. Oke, terima kasih, sukses selalu untuk GMBI Distrik Cilacap. Amin. Merdeka. Astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang berbahagia para pedagang pasar Kroya yang dalam hal ini bergabung dalam sebuah organisasi BPKB Bakul Kroya Bersatu. Mudah-mudahan pada hari ini BPKB
ke depan bisa menjadi wadah penampung aspirasi keluh kesah daripada para pedagang pasar Kroya, apa yang menjadi keinginan keberlangsungan para pedagang pasar Kroya. Mudah-mudahan saya doakan sukses selalu buat BPKB Bakul Pasar Kroya Bersatu. Tepuk tangan. Terima kasih. Saya beri hormat dulu kepada beliau, senior saya, dimanapun beliau berada. Beliau adalah inspirasi saya. Sejak dahulu kita pernah bersama-sama berjuang dan kita dipertemukan dalam suasana yang sama, memperjuangkan. Tadi sudah disampaikan dari awal oleh beliau Bapak Monisin selaku Ketua BPKB, selayang pandang dari awal. Setahu saya, seingat saya ini kalau nggak salah jam 3 atau jam 4 sore itu cuman 3 atau 4 orang. Alhamdulillah dengan seiring berjalannya waktu sampai ratusan para pedagang bersatu, betul, dengan temanya Bakul Pasar Kroya Bersatu. Semangat buat pedagang pasar Kroya. Mudah-mudahan Pasar Kroya akan segera dibangun dengan apa yang tadi disampaikan oleh beliau senior saya, Pak Rinto, dan yang saya hormati juga Bapak Mislam selaku Kepala Pasar Kroya. Beliau juga sangat antusias mendukung Pasar Kroya. Tiap malam saya lihat banjir-banjir, kehujanan, nggak pulang sampai nginep-nginep. Apresiasi buat Pak Mislam. Bapak Kepolisian, khususnya dari Bapak Kapolsek atau yang mewakili, terima kasih telah sudi menjaga, mengawal jalannya deklarasi para pedagang pasar Kroya. Mudah-mudahan semua aman, tertib, dan terkendali. Insya Allah semua aman. Kami mewakili keluarga besar LSM GMB Distrik Cilacap, tak henti-hentinya, tak kenal lelah, dan akan selalu menjadi garda terdepan untuk masyarakat para pedagang pasar Kroya. Sampai kapanpun masyarakat pedagang pasar Kroya adalah bagian dari kehidupan kami. Walaupun darah, tetapi kita tetap bersaudara. Dari awal merintis perjuangan hak-hak para pedagang, saya selalu menyampaikan, memberikan motivasi apa yang ditanamkan oleh Ketua Umum kami, beliau Bapak Muhammad Fauzan Rahman. Saya memohon doanya sejenak. Mudah-mudahan beliau, orang tua kami, Ketua Umum kami, yang selalu memberikan keilmuannya, selalu menasihati kami anak-anaknya, selalulah tetap berbuat baik walaupun dalam keadaan apapun. Mudah-mudahan beliau diberikan kesehatan, kesembuhan, dan bisa berkumpul dengan kami dan akan berjuang dengan para masyarakat umumnya, masyarakat Indonesia. Dan kami selalu memberikan motivasi dulu, Pak Lisin. Di sini ada pantang mundur sampai tujuan tercapai. Dulu kami menyampaikan
Apakah Pak Lisin siap dengan segala risiko? Waktu itu beliau siap. Karena moto perjuangan kami didik, kami diajarkan sekali melangkah ke depan, pantang untuk mundur. Karena GMBI sampai mati. Masyarakat bawah yang terzolimi kami akan perjuangkan sehingga apa yang menjadi hak dan tujuan para pedagang bisa kembali berdagang dengan layak, bisa menempatkan diri di pasar lama. Mudah-mudahan pasar Kroya segera dibangun. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.